Selamat siang, perkenalkan nama saya Marisa Septa Hadifa, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, NIM 181071422000. Di sini saya akan melaksanakan praktikum perilaku ikan. Yang ikan yang saya gunakan yaitu ikan moli. Kemudian untuk alatnya itu ada akuarium 2 ukuran 15x10. Terus air. Ini yang perlakuan yang pertama itu air tawar sebanyak 250 ml. Yang kedua ini air garam. Nanti akan saya masukkan garam sebanyak 3 sendok. Saya masukkan 250 ml ke dalam akuarium. Dan saya masukkan ini ikannya. Kita lihat. Oh, ternyata itu dia buang air. Nah, bisa kita lihat dia tuh ada kotorannya ya. Hitam-hitam itu ya. Iya, semakin panjang kotorannya. Nah, nafasnya mulai memburu. Nah, kelihatan nggak? Itu dia. Nah, pas menit 10, strip kirinya udah bergerak. Kita akan melakukan perpindahan ikan. Nah, ini mulai bergerak lagi. Ini kita akan pindahkan ke selama 1-2 menit. Yaitu penyesuaian kembali. Di atas. Kayak mana? Itu, sirip ekornya bergerak-gerak pada menit ke-1. Berhenti lagi. Sudah menit kedua, ikan ini dipindahkan lagi ke air asin. Ini selanjutnya pelaporan berikutnya. Ini kan air tawarnya ya, masukkan 250. Tambahin garam sebanyak 3 sendok. 3 sendok makan. Gula. Yang 3 ya. Ini sudah tercampur. Ini sudah tercampur ya, menjadi air garam atau air asin. Selanjutnya ikannya dipindah kayak tangan. Nah, dalam ikan. Nah, ikannya lemes. Tadi pertama kali masuk dan nah langsung agresif. Ya. Baru detik ke-9. Nah. Menit ke-31. Detik ke... Nah, sudah detik ke-40. Sedikit. Belum 1 menit. Kasihan. Siripnya tidak ada yang bergerak. Menit ke-1 39 detik. Diam. Diam. Masih. Menit kedua.
Menit ketiga sudah berhenti. Tanda dikit. Gerak. Menit ketiga 49 detik. Menit keempat 35 detik. Pelan-pelan ke permukaan sembari mulutnya terbuka. Menit ke 6.55 strip rekornya bergerak. Nah, menit ke 7.15 strip rekornya bergerak. Pada detik 29. Ada satu gelembung udara. Satu. Kelihatan nggak? Iya, pas 10 menit. Coba kita pindahkan lagi ikannya. Lemes banget. Kita pindahkan lagi. Ambil.
selesai dan tetap tidak ada pergerakan sama sekali. Nih coba saya gerakkan. Tetap ikan tenggelam dan dinyatakan mati. Dan ikannya udah nggak berdaya. Sudah. Nah, ikan yang tadi mati ya, kita coba ditaruh di aerator, namun tetap tidak ada perlakuan apa-apa. Masih tetap tidak bergerak. Di sini kita akan membahas video yang sudah saya praktekkan. Nah, tentang perilaku ikan moli. Ikan moli ini ternyata ikan hias yang termasuk ikan hias air payau. Namun karena sudah lama di air tawar, tapi menggunakan air tawar, air sumur. Nah, jadi dia sudah toleransi terhadap air tawar, seperti itu. Untuk perlakuannya, saya melihat itu ada beberapa, yaitu sirip, perbedaan air, kemudian bagaimana caranya dia mati, perubahan warnanya juga, dan juga bagaimana sifatnya dia. Langsung saja, dia termasuk ikan stenoholin atau ikan yang sensitif terhadap perbedaan air. Mengapa dia sensitif? Ya karena saat jadi di situ ada 3, harusnya 2 ya. Yang pertama adalah habitat aslinya, air habitat aslinya. Kenapa tidak saya pindahkan langsung ke air yang baru? Karena habitat aslinya dari air tawar sumur. Nah di situ dia terlalu yang kedua, saya pindahkan selama kurang lebih 1 sampai 2 menit. Karena saat 30 detik atau saat pertama kali saya masukkan ikan tersebut ke air garam. Nah, saat kita lihat di air garam, baru pertama kali masuk dia langsung menggelepar. Setelah menggelepar, dia stres kan, mengelilingi dengan cepat, mengelilingi lingkungannya. Dia langsung overflow-nya cepat, mulutnya yang mengambil oksigen. Namun kalau kelamaan kan masih juga dehidrasi kan, jadi dia kembali lagi. Karena sekitarnya itu air garam, mulai ada gelembung udara yang terakhir jika kelihatan di pada sedikit. Nah seperti itu. Kemudian dia meminum banyak air yang ada di sekitarnya, dengan menyerap dari tubuhnya. Jadi ikan air tawar itu sedikit minum, namun banyak pipis. Nah caranya itu dengan cara menyerap di antara tubuhnya. Nah, namun karena cairannya itu bukan cairan dari air tawar, melainkan air garam, sehingga itu dapat menghimpit jantungnya dan menyebabkan ia mati. Sedangkan matinya pun juga tidak mengapung atau tidak membalikkan badan. Padahal semua ikan itu memiliki daya apung atau yang disebut swim bladder. Nah, mungkin dari situ juga sebabnya juga karena dia menyerap garam yang ada dalam air itu untuk mengganti cairan di dalam ginjal mereka. Sedangkan ginjal itu menempel di tulang belakang ikan, seperti itu. Nah, untuk siripnya mengebaskan siripnya yang sirip ekor untuk tetap menjaga keseimbangan. Saat saya masukkan ke air tawar yang PDAM, dia sirip ekornya bergerak, kemudian sirip pektoralnya berputar searah jarum jam, dan diam di tempat, namun overflow-nya cepat. Nah itu saya kira tidur, ternyata bukan. Dia sedang melakukan buang air. Nah, juga dia mengalami perubahan warna sebelum mati, yaitu warnanya agak gelap karena dia stres. Stresnya disebabkan apa? Tempatnya yang kecil. Nah, tempatnya yang sempit, yang hanya saya gunakan akuarium 15x10 cm. Kemudian dia diam di dasar karena airnya sedikit, hanya 250 ml. Padahal ikan moli itu menyukai tempat yang luas dan air yang banyak. Kemudian kurang oksigen karena kekurangan aerator. Makanya saya coba saat dia mati, saya coba ke aerator, siapa tahu ada pergerakan, ternyata enggak. Nah, cara mengetahui ikan itu mati, yang pertama yaitu melihat dari overcolumn-nya apakah masih bergerak atau tidak. Ternyata tidak ada pergerakan. Yang kedua, yang harusnya dia saat naik itu mengambil oksigen, dia hanya naik, udah diam di tempat. Kemudian yang ketiga, sisinya saat diraba ada yang kering, nah itu ikan tersebut mati. Kemudian yang keempat, matanya atau second eyes. Kalau biasanya manusia itu
pupilnya membesar. Kalau ikan kalau mati cenderung cekung ikan matanya. Kemudian percobaan saya menciduk ya, menggerak-gerakkan gitu dengan sendok di dalam air ke arah ikan agar agar dia memiliki respon. Biasanya ada ikan yang pura-pura mati atau pingsan saat ada pergerakan seperti itu, air di dekat dia pasti akan bergerak. Namun ikan moli ini sudah tidak ada pergerakan sama sekali, dan itu dinyatakan